Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan sedikit ngoprek tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Babak pertama kita akan bicara tentang pengertian teori. Ini barangkali membosankan, tapi ya harus kita baca gitu kan. Kalau nanti ada masalah, kita buka kembali. Biasanya pengertian-pengertian ini memang membosankan dan nampaknya kadang-kadang gunanya untuk apa gitu, kadang-kadang agak susah. Tapi harus kita bahas. Jadi nanti apabila ada masalah, kita akan kembali lagi ke presentasi ini atau bahan presentasi ini. Silahkan. Oke, kita mulai dari pengertian landasan teori. Ada banyak sekali pandangan tentang landasan teori, pengertian landasan teori. Sekali lagi karena ini bukan ilmu eksakta, ilmu sosial, jadi banyak sekali pendapat yang bisa jadi berbeda dan tidak usah gusar. Kita bisa mengambil salah satu pandangan sesuai dengan yang kita pahami atau sesuai dengan tulisan yang akan kita kembangkan nanti. Ini salah satu pengertian landasan teori, barangkali tolong dipahami. Sudah saya kasih garis bawah supaya strong point-nya itu bisa kelihatan dan lebih mudah untuk dipahami. Teori adalah seperangkat konstruk apa? Konstruk itu adalah konsep, kemudian seperangkat definisi, seperangkat proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik. Jadi ada konsep, definisi, proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik. Sistematik tak kasih garis bawah karena seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kalau kita bicara ilmiah selalu harus bicara dengan yang sistematik, terstruktur. Jadi ada satu skema tertentu yang selalu bisa diulang-ulang. Melalui spesifikasi hubungan antar variabel. Jadi variabel kemarin kita udah bicarakan apa itu variabel. Kalau lupa silakan putar ulang video kemarin. Jadi hubungan antara variabel, jadi relasi antar variabel. Sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Saya kasih bawah juga meramalkan fenomena. Pada akhirnya salah satu tujuan penelitian adalah untuk meramalkan satu fenomena atau gejala atau prediksi ke depan apa yang bakal terjadi. Ini salah satu contoh tak kasih tahu ya. Barangkali ini lagi hot di sini. Contoh prediksi berdasarkan landasan teori. Jadi pada saat sekarang ini barangkali kita lihat COVID itu sudah mulai turun, tetapi para pengamat, orang yang di belakang layar harus mempertimbangkan kemungkinan adanya gejolak atau terjadinya pandemi kembali yang disebut dengan gelombang ketiga. Di sini kalau orang bicara itu pasti harus ada landasannya. Nah, bisa benar bisa salah, tapi tentu prediksi itu tidak ngawur karena dilakukan secara sistematis. Nah, ini disampaikan oleh Diki Budiman, seorang epidemiologis dari UI yang meramalkan pada bulan Desember terjadi lonjakan luar biasa. Jadi diperkirakan pada bulan Desember 30 itu
case-nya adalah 146.000 dan proyeksi sekarang ada 9.000 dan universal max-nya ada 3.431. Nah, itu prediksi yang disampaikan oleh Diki Budiman. Didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, pada prediksi itu nanti ada salah satu tujuan penelitian. Dengan adanya prediksi itu, maka kalau ada prediksi lonjakan kasus COVID kembali, maka harus dilakukan antisipasi, harus ada dilakukan pengendalian sehingga itu tidak terjadi. Itu fungsi dasar dari penelitian. Berbeda dengan barangkali kita sebagai masyarakat biasanya hanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, bagi pemerintah sendiri, beliau pasti akan memperkirakan didasarkan pada prediksi-prediksi yang disampaikan oleh para peneliti. Oke, lanjut ya. Sekarang kita menuju ke landasan teori karena dalam penelitian pasti harus ada landasan teori. Oke, untuk menuju landasan teori, pertama yang harus ditanyakan adalah apakah masalah penelitian sudah dirumuskan? Nah, lagi-lagi yang kemarin kita bicarakan, membuat rumusan masalah merupakan masalah tersendiri. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaannya lanjut, nanti akan di sesi yang ketiga kalau saya nanti kita sampaikan beberapa contoh yang kita bisa bahas agak reflektif di babak ketiga nanti. Tapi ini dasar-dasarnya dulu. Kita tanyakan apakah untuk menuju landasan teori diperlukan perumusan masalah sudah fake. Tentu itu tidak kaku juga. Pasti ada tarik ulur antara perumusan masalah dengan landasan teori. Nah, kalau asumsinya kalau perumusan masalah sudah diselesaikan, maka akan dicari teori yang mendasari. Jadi teori apa yang mendasari pada fenomena atau masalah itu. Oke, lanjut setelah mencari teori yang mendasari, dilakukan juga konsep-konsep yang mendukung. Konsep yang mendukung ini panganan apa aku ya raro. Nanti prakteknya, tapi ini tak jelaskan dari sisi sistematikanya, algoritmanya. Kemudian kalau konsep-konsep yang mendukung sudah dilakukan, maka dilakukan generalisasi hasil penelitian lain sebelumnya. Jadi dilihat penelitian-penelitian sebelumnya bicara tentang landasan teori itu apa. Jadi pertama kalau ada rumusan masalah sudah ditemukan, dicari teori yang mendasari, biasanya pada buku-buku pelajaran atau buku-buku referensi. Kemudian kalau sudah ketemu konsep yang mendukung, maka dilakukan dicarikan jurnal-jurnal untuk mendukung bahwa konsep itu pernah dibahas oleh orang lain, digeneralisasi oleh orang lain. Nah, itu dijadikan landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Jadi ini harus fake dulu sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan. Oke, balik lagi ke ada macam-macam teori. Saya ambil dari Mark dan ini saya ambil dari Sugiono. Saya juga tidak tahu Mark itu siapa. Tak cari tadi juga nggak ketemu. Tapi ini didapatkan dari bukunya Sugiono. Kita ambil dalamnya. 3 macam teori yang berhubungan dengan data empirisnya. Ada teori deduktif. Teori deduktif itu dimulai dari perkiraan yang spekulatif ke data yang akan diterangkan. Jadi mengira-ira dulu, nanti dibuktikan di penelitian. Itu namanya teori deduktif. Ingat, ini akan sering muncul kata-kata ini. Lawannya selain deduktif adalah induktif. Nah,
Nah, kita bicara induktif. Kalau induktif itu dari data yang ada ke arah teori. Jadi data-datanya ada, dicarikan teorinya. Kemudian ada satu lagi fungsional. Kalau fungsional itu interaksi yang saling mempengaruhi antara data dan perkiraan teoritis. Ini yang barangkali bakal banyak dilakukan karena antara data dan perkiraan teoritis selalu dilakukan diskusi-diskusi. Oke, selanjutnya menurut Marx, teori adalah definisinya adalah menunjukkan pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Jadi ada perumusan yang logis. Hukum tersebut biasanya bersifat hubungan deduktif. Deduktif ingat, jadi kembali ke tadi pengertiannya, deduktif adalah dimulai dari perkiraan yang spekulatif ke data yang akan diterangkan. Nah, suatu hukum menunjukkan suatu hubungan antara variabel empiris yang bersifat ajak, jadi konsisten dan dapat diramalkan sebelumnya. Itu teori. Kemudian yang kedua, merupakan rangkuman tertulis tentang hukum, kelompok hukum yang bertulis secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Dimulai dari data yang diperoleh dari konsep teori. Jadi ini kebalik dari yang pertama, sifatnya induktif. Nah, pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa teori induktif itu biasanya dilakukan pada penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif. Jadi kalau kuantitatif biasanya sifatnya deduktif. Kemudian cara yang menerangkan yang digeneralisasi. Ada hubungan fungsional antara data dan pendapat teoritis. Nah, ini 3 macam teori menurut Marx. Teori adalah konseptualisasi yang diperoleh melalui jalan yang sistematis. Kembali lagi kata sistematis muncul, konseptualisasi juga muncul. Konseptualisasi itu konsepsi, sistematis itu terencana dan terukur dengan baik. Kemudian teori harus dapat diuji kebenarannya. Ini statement dari Marx bahwa teori harus diuji kebenarannya. Kalau nggak dapat diuji ya bukan teori namanya. Oke, lanjut ya. Fungsi teori menurut Sugiono. Fungsi teori ada 3. Pertama adalah menjelaskan atau eksplanasi satu gejala. Ya, yang kemarin kita ceritakan, COVID itu terjadi karena apa dan bagaimana. Ketika teori sudah didapatkan, baru bisa menjelaskan tentang kemungkinan COVID menular ke orang lain dengan cara airborne atau dengan cara sentuhan, aku nggak tahu. Nah, itu semuanya didasarkan pada teori. Makanya adanya paradigma, adanya kewajiban kita untuk 3M, 5M, menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya. Itu didasarkan pada teori dan eksplanasi dari penelitian sebelumnya. Kemudian fungsi yang kedua itu meramalkan, memprediksi. Kalau kamu tidak pakai masker, maka akan terjadi begini. Tapi kalau pakai masker, kamu akan menjadi XYZ dan sebagainya. Itu meramalkan. Kemudian mengendalikan yang tadi tak sampaikan, ketika itu sudah, maka dilakukan promosi habis-habisan tentang pemakaian 3M misalkan. Jadi pada tataran kita sudah melakukan pengendalian itu, maka pemerintah menyarankan untuk masyarakat Indonesia
mengamalkan 3M atau 5M. Ada yang 3M, ada yang 5M, aku kurang begitu paham. Tapi yang jelas M pertama itu pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya lah. Itu ada 3M, ada 5M. Nggak tahu yang terakhir itu yang versi mana. Nah, tapi semuanya itu didasarkan pada teori, didasarkan pada penelitian kenapa COVID terjadi. Oke, lanjut. Teori tapi menurut Hoy dan Miskel. Jadi biar kamu melontok, sarikan dari buku Sugiono semua. Teori berkenan dengan konsep asumsi dan generalisasi yang logis. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Sama kan dengan yang tadi. Jadi untuk prediksi fenomena yang prediktif. Kemudian sebagai stimulan dan panduan untuk pengembangan pengetahuan. Bisa jadi dikembangkan untuk pengembangan pengetahuan. Nah, ini yang menarik. Setiap teori akan mengalami perkembangan dan perkembangan terjadi akibat teori sudah tidak relevan untuk menyelesaikan masalah. Ini yang sangat penting. Jadi pada tahap-tahap awal barangkali kita mengalami teorinya bahwa COVID itu terjadi karena ABC, setelah diteliti kembali ternyata ada XYZ dan selanjutnya. Makanya pendekatan di awal itu berbeda dengan sekarang. Karena barangkali teorinya juga berbeda. Penelitian yang dilakukan selalu berkembang sehingga penelitian yang terakhir itu kadang-kadang menafikan hasil pada penelitian sebelumnya. Oke, lanjut. Kegunaan teori yang penting lagi. Kegunaan teori ada beberapa. Saya ambil dari pendapat Sugiono. Pertama, memperjelas ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Ingat, ini kegunaan teori. Tadi kegunaan penelitian ya. Saya ulangi lagi, kegunaan teori adalah memperjelas ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Dan ketiga ada mencandra atau memprediksi dan membahas hasil penelitian untuk memberikan saran pemecahan masalah. Nah, yang harus dilakukan adalah harus untuk mengetahui teori harus membaca buku dan berpikir deduktif. Kemudian membaca jurnal penelitian yang relevan, lengkap, dan mutakhir. Itu untuk berpikir induktif. Nah, kemudian dalam penelitian selalu ada pada bab tertentu kita harus menyampaikan landasan teori. Landasan teori itu ada deskripsi teori dan kerangka berpikir. Jadi kita kenal dengan kerangka berpikir. Sugiono mengarahkan kita untuk selain deskripsi teori yang tadi teorinya dari sana, kemudian kita harus memahami tentang kerangka berpikir. Dan ini yang paling penting adalah kerangka berpikir. Nah, yang paling penting langkah-langkah membuat landasan teori. Ini yang tolong difahami, ada cukup banyak langkahnya. Pertama adalah tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlahnya. Ingat ini kita sudah masuk teori, perumusan masalah udah dilakukan sebagaimana kita sampaikan di awal. Jadi ini kelanjutan itu setelah perumusan masalah kita harus menetapkan variabel yang diteliti dan jumlahnya. Berapa variabel yang diminta gitu kan. Itu harus ditentukan. Kemudian kalau sudah, cari sumber bacaan, buku ajar, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis bisa dilakukan untuk menjelaskan deskripsi teori.
Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Ini memang perlu praktek ya, tapi ini tak sebutkan dulu nanti prakteknya pada tugas-tugas, mungkin di tugas tengah semester mungkin ya, ujian tengah semester. Kemudian cari definisi setiap variabel, bandingkan pengertian antara satu sumber dengan sumber yang lain. Kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Rangkumlah dengan bahasa sendiri. Dan keenam, deskripsikan teori yang telah dibaca dan dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Oke, dari sekian tadi, rasanya adik-adik harus memahami langkah-langkah membuat landasan teori. Yang lain tadi barangkali cukup dibaca sekali, kalau ini harus dibaca berulang-ulang. Saya ulangi, langkahnya adalah tetapkan nama variabel yang diteliti, cari sumber bacaan, lihat daftar isi, cari definisi setiap variabel, baca seluruh isi topik, dan deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Demikian babak pertama dari pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.